Salam Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar menyertai kehidupan kita, sehingga kita dapat bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan namanya. Inilah kerinduan kita, untuk kita senantiasa menyembah Dia, memuliakan namanya. Di pagi yang indah ini Tuhan, mari kita bawa setiap penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyatakan kerinduanku Tuhan datang padamu hanya untuk memuliakanmu. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, mau menyembah-Mu Tuhan. Kerinduanku datang
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kudus, yang kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, berkat kasih, kemurahan, pertolongan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, merendahkan hati kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap rangkaian ibadah ini, dari ibadah ataupun upacara pembaptisan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah proteksi-Mu, Roh Kudus-Mu yang memimpin semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Zidan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Mari kita tunduk kepala sama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah istimewa. Kita mengikuti upacara gereja yang kedua, yaitu pembaptisan. Pembaptisan ini adalah perintah Tuhan Yesus, ya, supaya orang-orang yang percaya kepadanya, bertobat, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dibaptiskan, ya, sehingga sempurnalah mereka dalam mengikut Kristus. Ya, dan di situlah karunia Roh Kudus yang akan melengkapi mereka semuanya dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Ya. Untuk pembaptisan nanti, saudara akan bersama-sama untuk melihat, memperhatikan, dan kalau ada hal-hal mungkin yang membuat saudara tertawa atau apapun juga, supaya saudara semuanya boleh menahan semuanya. Kita ikuti pembaptisan ini dengan penuh hikmat dalam sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersuka cita, kita berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia selalu pegang hidup kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai yang ke-24. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik. Hidupku sekarang dipersembahkan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan.
Pendeta Denny untuk berdoa bersama ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan, bimbingan, berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Hari lepas hari Tuhan, percaya Tuhan, kami yang menyempatkan Tuhan, belajar untuk taat dan setia pada Engkau, termasuk dalam kami beri persembahan, perpuluhan, atau persembahan khusus lainnya. Supaya sucikan kuduskan layakkan, sehingga tempel persembahan ini dapat menjadi sarana alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat kami, Robo ini. Terima kasih Yesus, kami sangat mohon kuasa-Mu. Akhir dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tiba saatnya untuk mempersiapkan hati kita. Berkat Tuhan akan kita terima melalui firman-Nya. Mari kita lembutkan hati kita, karena kita percaya firman Tuhan akan senantiasa memberkati hidup kita, menuntun setiap langkah kita. Mari kita sama-sama berdiri, bagikan tanah yang kering, yang senantiasa merindukan air. Demikianlah hati dan jiwa kita merindukan akan firman Allah. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita mengatakan, bagikan tanah yang kering, bagaikan tanah kering, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Haleluya Yesus. Seperti pujian ini Tuhan Yesus, bagaikan tanah kering yang merindukan akan air, demikianlah jiwa kami merindukan akan Engkau. Karena kami menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini kami merindukan akan Engkau, merindukan jamahan-Mu, merindukan firman-Mu, merindukan curahan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di tengah-tengah kami boleh terjadi pemulihan, di tengah-tengah kami boleh terjadi kebangkitan, di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus kami boleh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kami terus diubahkan dan disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Terimalah segala pujian, pengagungan, semuanya kami persembahkan kepadamu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Sebentar, kami akan menikmati sebagian dari firman-Mu. Kami membuka hati, pikiran, pendengaran kami, Allah Roh Kudus yang menjamah, sehingga kami disiapkan untuk kami boleh menerima bagian yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Engkau juga membuka setiap hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan, diutus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Tapi hamba percaya ketika Roh Kudus yang berkarya dan berotoritas, maka hamba-Mu boleh Engkau pakai dengan bahasa yang sederhana, boleh menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami yang ada di sini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sungguh satu hari yang sangat luar biasa. Tuhan yang telah membawa kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dan kita boleh menikmati hari yang baru, juga hidup yang senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan saya mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini dibaptiskan, kiranya Bapak Ibu terus bertumbuh semakin kuat dan teguh di dalam Kristus, hidup di dalam rancangan dan kehendak-Nya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara suatu saat kelak boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 17, sesungguhnya memang ini satu perikop yang ingin saya sampaikan sampai ayat 32, tetapi untuk menyingkat waktu supaya kita semuanya boleh menikmati kebenaran firman Allah ini, tadi sudah dibacakan ayat 17 sampai 24. Sesungguhnya ketika Allah memanggil kita, memilih kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki bahwa setiap orang-orang percaya itu mengalami satu progres, satu pertumbuhan, satu kehidupan yang terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kita ini terus disempurnakan. Bapak Ibu Saudara, jadi Allah tidak menghendaki kehidupan kekristenan itu satu kehidupan yang stagnan, yang tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tetapi kehidupan kita harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Ketika Bapak Ibu Saudara terima Yesus, bertobat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara dibaptiskan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6. Roma 6 ayatnya yang ke-6, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-6, saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi
kepada dosa. Inilah satu titik tolak ketika Bapak Ibu Saudara kita semuanya terima Yesus, dan bagaimana karya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari ketika kita terima Yesus, ketika kita bertobat, sesungguhnya manusia lama kita telah turut disalibkan bersama-sama di dalam kematian Kristus, dan kita juga dibangkitkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya boleh memiliki satu kehidupan yang terus berkemenangan. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ada satu progres yang terus-menerus kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Kalau kita memperhatikan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama di situ dikatakan demikian. Nanti saya sambung ayatnya yang ke-15. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kemudian kalau kita lihat ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kehidupan kekristenan yang memang tidak sama dengan kehidupan orang-orang dunia. Ketika kita sudah bertobat, terima Yesus, maka kehidupan kita harus bertumbuh, karena kita menyadari manusia lama kita telah disalibkan, dosa sudah dikalahkan, kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, dan kita harus terus hidup di dalam Dia, bertekun di dalam Dia, hidup di dalam kasih Kristus yang terus memiliki progres pertumbuhan untuk menuju kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, memang ada dua hal penting yang kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kata mengatakan menanggalkan, juga mengenakan. Sebagai manusia baru, manusia yang sudah ditebus, manusia yang sudah diselamatkan, kita yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai manusia baru tersebut, kita semuanya Bapak Ibu Saudara, kita mau terus hidup bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Nah, saya ingin membagikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita sebagai manusia baru di dalam Dia. Yang pertama, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-17 sampai ayat 19, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana sesungguhnya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya sebagai manusia baru, kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini boleh menyerahkan hidup di dalam Kristus Yesus dan pagi hari ini sudah dibaptiskan. Inilah
apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, yang mengendalikan bukan hal-hal duniawi saja, hal-hal duniawi. Kita jangan mau lagi diperhamba oleh kehidupan dosa. Di sini Rasul Paulus sudah menegaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia. Kita tahu orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak mengenal Allah, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan melalui Rasul Paulus pada pagi hari ini, engkau bukan demikian, karena engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan, engkau sudah hidup di dalam Kristus sebagai manusia baru. Itu semuanya harus ditanggalkan. Kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, kehidupan lama yang tidak sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, semuanya harus ditanggalkan. Karena kalau kita melihat di sini bagaimana orang-orang dunia itu hidup, pengertiannya gelap, tidak ada persekutuan dengan Allah, penuh dengan kebodohan, kedegilan. Bahkan kalau saya membaca ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Di dalam bahasa aslinya, kalau saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara, mereka sudah tidak punya rasa malu lagi sebagai manusia ketika mereka hidup di dalam dosa. Itulah kehidupan orang-orang dunia. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita sebagai umat pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang bertobat di dalam Kristus Yesus, kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya adalah kehidupan yang baru. Sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus, kita harus tanggalkan itu semuanya. Dan kita mau masuk di dalam satu kehidupan di mana Allah itu berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Menjalin satu relasi, hubungan dengan Kristus. Juga ini berbicara bagaimana kita mau senantiasa berpaut kepada Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan ada satu perubahan, ada satu perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi setelah kita bertobat, setelah kita terima Yesus, yang Allah kehendaki adalah satu perubahan yang terus-menerus terjadi. Bukan sama dengan orang-orang dunia, bukan hidup seperti orang-orang dunia, tetapi itu semuanya harus ditanggalkan. Dan kita masuk dalam satu kehidupan yang baru, di mana Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam kehendak dan di dalam rencana Tuhan. Kemudian, kalau kita memperhatikan hal yang kedua, apa sesungguhnya yang Allah kehendaki? Supaya kita tetap ada di dalam kebenaran, kita tetap ada di dalam Kristus Yesus sebagai manusia baru. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Untuk yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara, 21 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang kedua, berbicara tentang hidup yang dikendalikan oleh kebenaran. Ketika kita sebagai manusia baru, maka yang mendorong, yang mengarahkan,
yang mengajar, yang membawa kita, sentralnya adalah kebenaran. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita semuanya terus hidup di dalam kebenaran, bukan sebaliknya. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, sudah disucikan, sudah dikuduskan di dalam Yesus. Ada beberapa hal kalau kita memperhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara, yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai manusia baru yang hidup kita senantiasa dikendalikan oleh kebenaran firman Allah. Maka di situ sesungguhnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, telah hidup di dalam Kristus, kita harus senantiasa berusaha dan terus-menerus bagaimana kita mengenal Dia. Di dalam ayatnya yang ke-20 kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita rindu mengenal seseorang atau kita mengenal seseorang, tentunya itu bukan hanya mengenal sekilas, apalagi kalau dalam satu kehidupan rumah tangga. Tentu pengenalan itu adalah pengenalan yang semakin hari semakin dalam. Ketika anak-anak muda sedang berpacaran, berkenalan, mungkin hal yang pertama yang dia tahu hanya sebatas nama, alamatnya di mana dan lain sebagainya. Bukan hal-hal yang sifatnya sampai dalam, bukan hal-hal yang sifatnya sampai pribadi. Tetapi ketika seseorang itu terus berkomunikasi, saling mengenal, maka dia pasti akan tahu hal-hal yang dalam hidupnya. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Ketika kita hidup di dalam Kristus, pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingin senantiasa memiliki satu relasi, satu komunikasi, di mana Bapak Ibu Saudara bisa menjalin satu hubungan yang semakin dekat dengan Allah melalui relasi bersama Kristus lewat firman, kehidupan doa, kehidupan penyembahan, saat pribadi bersama dengan Dia. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, tentu tidak cukup kalau mungkin kita hanya mengandalkan bagaimana kita hidup, kemudian kita hanya mengandalkan ibadah minggu saja. Mungkin banyak ilustrasi mengatakan, kita bisa bayangkan, kalau di dalam satu minggu kita hanya makan sekali, apa yang akan terjadi? Kita tidak akan bisa bertahan hidup. Kita perlu terus membangun satu relasi, satu hubungan dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengenal Dia, mengerti rancangan, mengerti kehendaknya, di dalam kehidupan Bapak Ibu kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memiliki satu komunikasi untuk mengenal Tuhan, tentu juga kita ingin senantiasa mendengar apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-21, di situ firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin terus mengenal Tuhan, maka di sini kalau tadi di awal ada relasi, ada komunikasi yang semakin intens, semakin dekat. Jadi pentingnya sebagai manusia baru yang hidup di dalam Kristus Yesus, kalau kita, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya ingin bagaimana hidup sebagai manusia baru yang terus diperbaharui sehingga kita semakin disempurnakan, maka di sini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya bilang berbicara tentang suara Tuhan, bukan berbicara suara yang secara audible kemudian kita bisa dengar, tetapi setiap hari kita bisa menggumuli
kita bisa belajar, kita bisa bertekun di dalam kebenaran firman, di mana melalui kebenaran firman kita bisa mengerti kehendak Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ini yang perlu kita bangun terus-menerus di dalam Kristus Yesus. Memang dibutuhkan satu kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya harus terus memiliki hati yang senantiasa terus diperbaharui, terus dibentuk sebagai seorang murid, di mana Tuhan Yesus itu terus mengajar kepada setiap kita di dalam kebenaran. Kalau kita memperhatikan ayat 21 di bagian akhir itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana kita membangun, bagaimana kita berbicara tentang kehidupan yang terus dibangun di dalam kebenaran. Kita di dalam kendali kebenaran. Dan hal berikut yang perlu kita lakukan sebagai manusia baru di dalam hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, yang bisa kita temui, yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan beberapa hal yang ada di sana. Salah satu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang memang di dalamnya ada beberapa poin, kita mau belajar bagaimana kita menanggalkan manusia lama dan kemudian terus bertumbuh sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-25, firman Tuhan mengatakan demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ada dua hal yang menarik kalau kita perhatikan nanti ayat 25 sampai ayat 32 itu. Ada hal yang harus kita tinggalkan, ada hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita tinggalkan, ada hal yang harus kita lakukan. Karena Rasul Paulus ingin menekankan tentang menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dan ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan, yang kita bisa simak dari kebenaran firman Tuhan. Ayat 25, membuang dusta, berkata dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari kita berinteraksi, bertemu dengan banyak orang, bahkan juga dengan saudara-saudara seiman. Ya, orang mengatakan bahwa orang itu bisa dipegang dari apa yang dia katakan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini hal yang perlu kita terus kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai manusia baru, Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, kita harus terus minta bagaimana Roh Kudus itu terus berkarya lebih lagi di dalam kehidupan Bapak Ibu kita semuanya. Kalau kita memperhatikan dalam kalau boleh saya katakan jagat media sosial sekarang dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang bohong. Iblis memakainya untuk memecah belah, menghancurkan, membuat perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, biarlah kita berkata benar sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Mungkin kalau kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, ini sesungguhnya hal yang sangat-sangat sederhana, yang setiap hari Bapak Ibu bertemu, Bapak Ibu bisa mengalaminya, dan Bapak Ibu bisa setiap hari berjumpa dengan hal yang demikian.
sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, sebagai manusia baru, ini yang harus kita lakukan, membuang segala dusta dan berkata benar seorang akan yang lain. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pertemanan, dalam banyak sisi kehidupan, seluruh sisi kehidupan, bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian, yang di bawahnya, Bapak Ibu Saudara, ayat 26 dan 27, di sini firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita sebagai orang-orang percaya, pasti kita pernah melakukan yang namanya marah. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita marah dengan tepat. Marah kepada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus sendiri, kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius 20 ayat 12-17, Tuhan Yesus itu marah ketika bait Allah itu digunakan untuk berjual beli. Pedagang-pedagang itu diusir, kemudian meja-meja dibalikkan. Karena apa? Karena ada hal yang tidak benar yang dilakukan orang-orang yang ada di bait Allah. Yang harusnya mereka datang ke bait Allah, mereka beribadah, nyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang dilakukan adalah hal-hal yang sebaliknya. Mereka mencari keuntungan, ada berbagai macam hal yang dilakukan yang tidak berkenan. Yesus marah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemarahannya adalah kemarahan yang tepat kepada setiap pelanggaran, setiap dosa. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu tentu punya keluarga, punya anak, punya suami istri. Seringkali memang dalam sebuah keluarga ada kemarahan yang harus terjadi. Kalau itu kemarahan yang tepat, ketika seseorang dalam satu pasangan rumah tangga, salah satu menyimpang dari firman, perlu ditegur, perlu dinasihati, perlu diarahkan kembali kepada kebenaran firman. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau orang sudah marah-marah, kemudian kemarahan itu berlarut-larut, membawa dia dalam dosa, menjadi dendam, menjadi akar pahit, tidak bisa mengampuni. Ini Bapak Ibu Saudara yang tidak dikehendaki. Allah tidak berkenan kepada hal yang demikian. Makanya firman Tuhan itu tadi mengatakan, kalau Bapak Ibu perhatikan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita senantiasa menyimpan kesalahan orang lain, kita hidup di dalam dendam, dalam amarah yang tidak bisa mengampuni, maka itu membuat celah bagi iblis untuk kemudian masuk, mengacau balaukan semuanya. Tidak sedikit kan, ada rumah tangga yang karena sesungguhnya dari awal hanya kemarahan kecil, kemudian tidak bisa diselesaikan, akhirnya berlarut-larut, jadi pertengkaran, bahkan jadi hal-hal yang tidak diinginkan, penganiayaan. Bahkan kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, orang-orang dunia bisa sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga hal yang lebih fatal lagi. Ingat, pagi hari ini sebagai manusia baru, apakah kita tidak boleh marah? Boleh, asalkan marah dalam hal apa dulu. Kalau kita tahu mungkin di tengah-tengah rumah tangga anak kita salah, melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman,
harus ditegur. Tidak mau ibadah, harus diingatkan supaya beribadah. Tidak mau sekolah minggu, harus anak-anak diarahkan sekolah minggu. Tidak bisa kemudian kita mendiamkan. Itu karena kita memiliki satu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah kemudian ayat 28 mengatakan, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan segala sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Rasul Paulus memberikan satu contoh yang sangat luar biasa. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berhasil begitu luar biasa, tetapi dia juga berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya, kehidupannya sendiri, supaya dia tidak menjadi beban buat orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang mau bekerja keras, bekerja dengan tekun. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, coba kita lihat 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita itu kreativitas, Tuhan memberikan kita itu tubuh yang sempurna, tubuh yang sehat, di mana kita bisa bekerja. Kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, Allah itu mendidik mereka, mengajar mereka supaya mengusahakan, bukan berdiam diri. Dari awal, ketika penciptaan manusia, bagaimana Allah sudah punya satu kehendak, satu rancangan buat manusia, bagaimana manusia bisa mengusahakannya, bekerja, menjadikan segala sesuatu menjadi lebih indah, lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Rasul Paulus sampai sangat keras. Kalau tidak mau bekerja, nggak usah makan. Kan itu teguran yang sangat keras sekali, karena pada waktu itu dia menghadapi pasti orang-orang yang kemudian hidup di dalam kemalasan, tidak mau kemudian melakukan sesuatu untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan ulet, bekerja dengan tekun untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri-sendiri. Sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, manusia baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja keras. Jangan kemudian kita merugikan orang lain. Banyak orang kemudian terlibat di dalam kriminal, mencuri, merampok, melakukan kekerasan, merampas hak orang lain, melakukan korupsi dan lain sebagainya. Salah satunya apa? Ya memang pada dasarnya ada juga sih orang-orang yang sudah cukup, orang-orang yang sudah berkecukupan secara materi, tetapi masih saja melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, di sini Alkitab mengajarkan kepada kita sampai hal-hal yang sangat simpel, sangat sederhana yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya tidak kemudian bergantung pada orang lain, bahkan merugikan orang lain, tetapi kita bisa mandiri, mencukupi diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalau sebagai kepala rumah tangga, bertanggung jawab juga di dalam kehidupan rumah tangga. Itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian
Ayatnya yang ke-29 dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata kotor, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang tidak menjadi berkat, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang menjatuhkan, itu harus dibuang. Dan firman Tuhan mengatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, perkataan itu bisa melukai, perkataan itu bisa menghancurkan, perkataan itu bisa melumpuhkan. Tetapi di sisi yang lain, perkataan itu juga bisa membangun, menguatkan, meneguhkan, membangkitkan semangat. Dan sebagai manusia baru, Bapak Ibu Saudara kita semuanya, ketika kita hidup di dalam firman, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan yang positif, yang boleh membangun satu dengan yang lain. Kemudian ayatnya yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita semuanya bertobat terima Yesus, maka Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu diam secara permanen di dalam kehidupan kita. Tidak seperti dalam perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, kalau kita perhatikan ketika Saul kemudian tidak seturut dengan firman Allah, maka roh Allah itu yang ada dalam hidupnya kemudian keluar, sifatnya temporer. Tetapi sekarang di dalam perjanjian baru, kita yang hidup di dalam Kristus, ketika kita bertobat, ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita menundukkan diri supaya Roh Kudus lebih bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya. Dan kita tahu ketika di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah, saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara kita semuanya adalah orang-orang yang tidak mungkin akan dikalahkan dengan kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Roh Kudus yang punya otoritas yang begitu besar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itulah yang menopang, itulah yang berdiam diri, itulah yang berkarya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memberikan tempat keleluasaan, kita mau manut, kita mau tunduk, kita mau taat, mematikan daging, sehingga Roh Kuduslah yang punya otoritas yang nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang percaya. Kemudian bagian akhir ayat 31 dan 32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan dalam hidup kita
yang sudah diselamatkan, yang sudah disucikan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sebagai manusia baru kemudian masih memiliki yang namanya dendam, akar pahit, tidak bisa mengampuni. Di sini Yesus telah mengampuni kita. Kesalahan dosa yang kita lakukan di masa lalu, ketika kita percaya terima Yesus, pengampunan itu sudah diberikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya. Dan sekarang sebagai manusia baru, yang menjadi tanggung jawab kita adalah kemudian mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan hal-hal yang mendukakan hati kita, yang merugikan kita. Pernah saya menyampaikan satu ilustrasi, orang yang tidak bisa mengampuni di dalam hidupnya, ilustrasinya seperti lebah. Bapak Ibu tahu lebah ya? Lebah itu suka menyengat. Dan kalau sudah menyengat, yang disengat itu sakitnya juga luar biasa. Bahkan ada kasus-kasus tertentu, ya lebah atau tawon yang besar itu, kalau menyengat orang, orang bisa demam, bahkan orang bisa sampai meninggal. Beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung di salah satu rumah jemaat, dia menyampaikan, di jalan keluar dari perumahan ada sarang tawon yang besar, dan itu sangat membahayakan. Bahkan ada seorang ibu yang disengat sampai dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak bisa mengampuni, dia akan melukai yang lain, dan dia juga akan merugikan dirinya sendiri. Ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan, yang ada adalah kepahitan, maka hidup kita tidak akan ada yang namanya damai sejahtera. Kita akan hidup di dalam hati yang penuh dengan ganjalan, ketidakberesan. Makanya di sini firman Tuhan, kita harus melepaskan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya harus ramah, penuh kasih, saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni, telah mengasihi kita. Kita yang tidak layak telah dilayakkan, telah diampuni oleh karena Kristus yang turun ke dalam dunia, mengasihi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semuanya sebagai umat pilihan Allah yang sudah ditebus, sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, mari kita hidup sebagai manusia baru. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dibangkitkan menjadi manusia baru, dan mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bertekun di dalam Kristus. Kita terus disempurnakan, dan Bapak Ibu Saudara, kita semuanya boleh menjadi anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah yang terus hidup di dalam rancangan kehendak Allah, hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Dan dari situ Bapak Ibu kita semuanya boleh menjadi berkat bagi baik dalam kehidupan bagaimana kita berjemaat, bergereja, juga Bapak Ibu Saudara bisa jadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Allah, sehingga suatu saat dari kehidupan Bapak Ibu Saudara bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru yang terus dibangun di dalam Kristus, dan kita terus hidup di dalam rancangan dan kehendak-Nya, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara kita semuanya boleh menjadi berkat. Itulah firman Tuhan.
biarlah apa yang kita terima pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya sebagai umat yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa atas segala kemurahan dan kasih-Mu. Engkau yang telah rela mati bagi kami, telah menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran, dan kami boleh hidup di dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur atas apa yang telah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah itu terus menguatkan, mengingatkan, mengajar kami supaya kami semakin diteguhkan di dalam Kristus Yesus, dibangun, dikuatkan, dan terus Tuhan hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan sambut firman Tuhan yang telah kita terima. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu segala cita-citaku dan masa depanku. Dengan penuh penyerahan kita bawa hidup kita di dalam Dia, dan biarlah Allah berkenan memakai kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, mari katakan bersama-sama, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidup. Amin, haleluya. Kuserahkan padamu, serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh
sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Silakan duduk kembali. Mari kita akan memperhatikan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan syukur atas terlaksananya pembaptisan pagi hari ini, dan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil keputusan bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Selamat datang dalam keluarga Tuhan. Kiranya kita semua dapat senantiasa beribadah dengan setia, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus, dan mari melayani Tuhan bersama-sama. Dengan senang hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara ambil bagian dalam pelayanan melalui organisasi gereja yang ada, baik PBI, WBI, PMBI, PKMB, juga dalam KPW. Ketua Pembina KPW akan menghubungi Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalam kelompok-kelompok KPW. Yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Kemudian yang ketiga, diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai bulan Mei, dimulai minggu yang kedua tahun 2021, gereja akan membuka ibadah sore, sehingga jadwal ibadah minggu akan menjadi sebagai berikut. Ibadah pertama itu jam 6:30, kemudian ibadah kedua jam 9, ibadah ketiga jam 16.30 atau jam 4:30 sore. Untuk ibadah online tetap tersedia di channel YouTube GBI Telogomulyo. Untuk jemaat yang belum bisa hadir ke gereja, ibadah online ini akan tersedia sampai bulan Juni 2021. Kemudian yang keempat, mengingatkan kepada seluruh jemaat untuk dapat tetap aktif dalam iuran Pangrukti Layon. Mengingat ini merupakan salah satu cara untuk berbagi kasih dan saling menolong dalam menanggung beban. Yang kelima, terus dukung dalam doa proses pembangunan gedung PAUD yang saat ini telah memasuki tahap akhir. Dan bagi jemaat yang rindu mendaftarkan putra-putrinya ke PAUD Bintang Kasih, silakan menghubungi ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang keenam, mari kita bersama-sama seluruh jemaat untuk tekun melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di dalam lembar buletin di sampingnya. Kita telah melaksanakan ibadah pertama, juga pembaptisan, dan jam 8 tadi ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu, Indria dan Madya. Nanti jam 9 kita melaksanakan ibadah umum yang kedua, dan jam 10 ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. 18.30 anak-anak muda yang tergabung dalam PMBI akan mengadakan persekutuan di gereja. Kemudian hari Selasa jam 15 ada doa Hana, doa kaum wanita di gereja. Hari Rabu tanggal 28 jam 18 atau jam 6 sore, Bapak Ibu jangan lupa, mari datang ke tempat ini. Kita melaksanakan bersama-sama doa dan pujian atau doa jemaat. Kita bersama-sama bersehati berdoa. Kemudian hari Jumat ada doa serentak jam 20 dari rumah masing-masing. Hari Sabtu ada persekutuan PKMB Alfa secara online jam 17.30, jam 19 persekutuan PKMB secara online. Kemudian di minggu yang akan datang, kita akan melaksanakan bersama-sama ibadah umum yang pertama jam 6:30,
kemudian sekolah minggu Indria Madya jam 8 secara online, jam 9 ada ibadah umum yang kedua, jam 10 ada sekolah minggu tunas muda pemuda secara online, dan jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama Bapak April Firmandaru, yang kedua Saudari Priscilla Analia, yang ketiga Ibu Victoria Ardani Yuwono, yang keempat Saudari Ivana Alodia Pilberta, kemudian yang kelima Bapak Guyup Setiono, yang keenam anak Gavrila Athanasius Firmandaru, kemudian tanggal 1 Mei Bapak Pendeta Yosua Nugroho nanti merayakan ulang tahun, yang terakhir Saudari Christine Amelia. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup dekat dan melekat kepada Tuhan, dan melalui kehidupan Bapak Ibu boleh menjadi berkat. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Bapak Gembala akan menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur, juga menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Allah yang maha besar, maha kudus, maha mulia, yang maha kasih, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Bersama kami mengadakan upacara gereja amanat agungmu, membaptiskan orang-orang yang menerima percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan hingga pada akhir pembaptisan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati mereka semuanya, menuntun membimbing dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus. Memberi kekuatan, memberi penghiburan, bahkan karunia-karunia Roh Kudus yang Engkau berikan kepada mereka, sehingga mereka akan semakin mantap, semakin mengerti, dan senang akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik dalam kebenaran. Sehingga firman-Mu terus akan menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu semuanya, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Jamaah Urapi sehingga menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia taat akan firman-Mu, dan mereka kuat untuk melakukannya, sehingga janji-janji Tuhan, pertolongan kasih kemurahan Tuhan, bahagia damai sejahtera Allah menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, semuanya. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, semuanya dituntun, dibimbing, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Bu Hen, kami berdoa untuk Bu Nardi, Bu Hariningsih, Bu Herman, juga kami berdoa untuk Bu Angel,
Ibu Artuni Haryanto, Pak Ibu Sarmo, Engkau memberkati Pak Budi Wibowo. Kami mohon lawatanmu atas mereka, jamahanmu atas mereka. Engkau mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Jika ada yang sakit di dalam ruangan ini, di rumah maupun di rumah sakit, Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan, karena bilur-bilurmu menjadi jaminan bagi kesembuhan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu semuanya. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka karunia-karunia, berikan mereka kuasa-Mu untuk melayani. Dan jadikan mereka sebagai anggota tubuh-Mu yang baik, saling menolong dan saling mengasihi, saling mendoakan semuanya. Sehingga gereja ini akan bertumbuh, berkembang dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan-kegiatan gereja, kehadiran yang semakin meningkat, dan juga kebutuhan-kebutuhan gereja, anggaran gereja Tuhan memenuhi. Engkau membuka tingkap langit bagi gereja-Mu, mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja ini, sehingga gereja ini boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja yang kami rancangkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga seluruh kegiatan gereja ini untuk menggenapi akan segala rancangan kehendak-Mu Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Lindungi, naungi kami semuanya dari segala yang jahat, penghulu udara, roh-roh jahat, semua yang akan mengganggu, mengacau dalam kehidupan kami di dalam mengikut Engkau. Engkau menyertainya Tuhan. Mereka yang masih belajar sekolah juga diberkati Tuhan. Beri kecerdasan, beri kepandaian. Ya. Hikmat Tuhan menyertai, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Yang saatnya berumah tangga, Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan, yang diberkati Tuhan, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga dengan baik, di mana Engkau ada di dalam setiap rumah tangga suami istri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati bangsa negara ini dengan hidup rukun dan damai. Berkati para pemimpin, khususnya Presiden Jokowi yang memimpin negeri ini, diberi hikmat dan pimpinan-Mu. Kuasa-Mu menyertainya, sehingga dapat membawa negeri ini dengan baik, hidup rukun dan damai, penuh berkat Tuhan. Juga kota Semarang diberikan kota yang tenang, yang damai, ya, kota yang toleran, satu dengan yang lainnya, hidup rukun. Kami serahkan khususnya di Telogosari Wetan, di mana ini gereja-Mu berdiri. Tuhan juga memberkati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, dan semua perangkat desa untuk dapat membawa warga ini hidup tenang, rukun dan damai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami pulang, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan sakit penyakit, pencobaan, dan yang lainnya. Namun kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dan bimbingan dari Roh Kudus yang terus menuntun hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin.
Tuhan.